Lebih penting kesehatan dulu, nanti ekonomi akan ikut. Kalau kita tidak melakukan restriksi kesehatan, itu ekonomi akan jatuh kira-kira 2 kali lipat dibandingkan kita melakukan. Dilakukan setengah-setengah, maka ekonomi akan jadi lebih jelek lagi. Kita masih ada kesempatan untuk balik arah, memakai cara yang benar sesuai sains yang tadi saya sebutkan. Ya, pertama itulah kalau kemudian penanganan pandemi ini dicampur adukkan dengan politik. Dan yang aneh itu yang banyak teriak-teriak, cuat-cuit nggak karuan itu mereka orang-orang yang nggak berani terjun langsung di politik. Ketika kita di dalam situasi pandemi, ya apalagi pandemi satu penyakit yang relatif baru nggak diketahui kan, dan tingkat dan fatality rate-nya itu tinggi. Relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa yang lainnya, maka kita harus benar-benar melakukannya sesuai sains ya, sesuai ilmu pengetahuan. Tidak bisa kita campur adukkan dengan politik dan sebagainya. Dan pilihannya di situ ada 2. Pilihannya itu yang pertama adalah kita melakukan apa yang disebut large scale public health restrictions ya. Kalau di kita mungkin istilahnya jadi PSBB, tapi istilah sebenarnya adalah pembatasan kesehatan masyarakat dalam skala yang luas. Ini ada basis teorinya dan ada basis empirisnya. Pilihan kedua itu adalah melakukan herd immunity, imunitas kawanan ya. Cuman kalau herd immunity dilakukan dalam kondisi tidak ada vaksin, maka risikonya adalah tingkat kematian akan tinggi. Kalau herd immunity dilakukan dalam kondisi fasilitas kesehatan, layanan kesehatan itu tidak bagus, maka risikonya kematian akan tinggi. Ada satu negara yang sekarang jadi banyak perhatian karena melakukan herd immunity dan mungkin dia berhasil, Swedia. Tapi dia di sana pelayanan kesehatan semuanya bagus. Cuma dia tingkat kasusnya tinggi, tingkat kematiannya tinggi, tapi sekarang orangnya sudah banyak yang imun. Tapi sekarang masih dalam penelitian. Tapi sebagian besar negara memilih cara yang pertama. Ya, dan cara yang pertama basis teorinya ada, mungkin nanti di buku yang akan diterbitkan Indef saya akan tunjukkan hitungan teori matematikanya begitu ya. Basis teorinya ada dan kemudian basis empirisnya juga ada. Nah, basis empirisnya itu adalah ketika pandemi flu pada tahun 1918. Itu ada penelitian yang dilakukan para ekonom, bukan orang kesehatan. Itu menunjukkan kota-kota di Amerika yang cepat melakukan istilahnya adalah non-pharmaceutical intervention. Itu sekarang istilahnya menjadi public health restriction tadi. Ya, melakukan ada lagi yang dilakukan oleh peneliti ini juga dari Bank Sentral di Amerika. Itu melakukan analisis input-output terhadap data Amerika, itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak melakukan restriksi kesehatan tadi, ya, itu ekonomi akan jatuh kira-kira 2 kali lipat dibandingkan kita melakukan. Nanti dalam jangka berikutnya ya, dilakukan setengah-setengah, maka ekonomi akan jadi lebih jelek lagi. Nah, ini basis teorinya, Mas. Jadi ini nggak ada politik, pure science. Ini basis teorinya. Sekarang yang kedua, yang dilakukan Indonesia itu tergolong pada yang tadi saya sebutkan, melakukan restriksi kesehatan, tapi setengah-setengah. Kita bisa lihat Mas Anies dulu mencoba untuk minta PSBB, tapi susahnya minta ampun ya. Kita beberapa tempat itu mungkin perlu lockdown, tapi kita tidak lakukan ya. Jadi restriksi kesehatan tadi itu variasinya banyak, mulai dari penutupan sekolah, pembatasan border, sampai yang paling drastis adalah lockdown gitu ya, paling drastis itu. Mungkin kita istilahnya karantina. Kita tidak pernah serius, mungkin tidak disiplin di dalam menjalankan itu, setengah-setengah. Dan kemudian
sama seperti yang diungkapkan oleh data empiris dan data teori, ya, itu kita membuka pembatasan tadi itu terlalu cepat. Kita ingat kan ada wacana new normal, ada wacana berdamai dengan corona, sehingga akhirnya PSBB langsung dibuka. Di dunia ini yang betul-betul berbasis sains, tidak ada satu negara pun itu yang membuka pembatasan kesehatannya pada saat kasusnya naik terus kasus hariannya. Inggris, Prancis, saya kebetulan melakukan studi terhadap 5 negara di Eropa ya, Inggris, Prancis, Italia ya, kemudian juga Jerman ya, Amerika juga ya. Itu negara-negara Eropa tadi melakukannya itu ketika kasus hariannya sudah turun, ya, itu baru mulai dibuka pelan-pelan. Itu pun sekarang meledak lagi, gitu. Artinya apa? Artinya mungkin ada masalah timing. Nah, Indonesia itu kita kesannya adalah kita menjadikan kesehatan ini seperti nomor 2, lebih penting ekonomi. Makanya akhirnya muncullah pandangan negatif dari berbagai kalangan di dunia, artikel-artikel entah itu di Sydney Morning Herald, itu bahkan di New York Times, di berbagai media dunia itu disebutkan Indonesia betul-betul jelek penanganan COVID-nya. Bahkan kita akhirnya oleh Forbes, majalah Forbes ya, di ranking ketiga atau keempat dari bawah, saya lupa itu. Dan ini bukan pandangan politik, bukan pandangan buzzer yang maaf cari makannya itu dengan caci maki gitu, bukan. Bukan pandangan orang-orang yang ya maaf apa yang dia keluarkan di mulutnya itu berdasarkan berapa dia dibayar itu. Ini adalah pandangan yang betul-betul berbasis sains. Nah, karena itu pesan utama yang ingin saya sampaikan, mari kita kembali menangani pandemi ini berbasis sains. Dan percaya saya, kalau pandemi ini nggak teratasi, ya, mau menggelontorkan uang seberapa banyak pun itu akan sulit menolong ekonomi. Nanti saya tunjukkan data-datanya setelah ini. Tapi kalau pandeminya bisa teratasi, bisa terkendalikan, itu ekonomi akan ikut. Dan ini bukan omongan tukang ramal, tukang sulap, enggak. Ini berdasarkan hasil studi, ya. Dan saya ngomong ini bukan karena derajat, enggak. Ini karena saya berdasarkan studi yang dilakukan berbagai negara. Nanti saya tunjukkan bagaimana Taiwan bisa berhasil, bagaimana New Zealand bisa berhasil. Mari kita kembali ke sains. Jangan campur aduk ini dengan politik, apalagi untuk seorang gubernur, apalagi untuk persaingan untuk maju 2024 itu kita abaikan itu dulu lah, karena ini masalahnya adalah kita mempertaruhkan nyawa setiap anak Indonesia. Makanya saya menyambut baik pernyataan Presiden terakhir yang mengatakan bahwa kita harus lebih mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi. Dan itu sebenarnya sudah saya suarakan sejak Maret. Saya tulis tanggal 26 Maret kalau tidak salah. Sejak Maret saya sudah sampaikan bahwa lebih penting kesehatan dulu, nanti ekonomi akan ikut. Nah, kemarin Presiden memberi pernyataan seperti itu, tapi sepertinya malah justru Gubernur Anies yang mengikuti arahan Presiden gitu, malah menteri-menterinya malah lebih tetap ngotot di ekonomi gitu ya. Mungkin untuk membuat masyarakat akan lebih fokus di sainsnya itu siapa tahu bisa berguna. Kita lihat Taiwan lah. Kenapa Taiwan saya pilih? Karena dia negara demokratis. Cina sebenarnya juga contoh bagus, tapi saya tidak memilih dia sebagai contoh karena ya kita tahulah bagaimana demokrasi di Cina. Nah, menangani pandemi di negara demokratis itu lebih sulit. Jadi saya tidak berpretensi bahwa kita akan bisa mudah menangani pandemi di Indonesia, enggak. Kita sudah mulai demokratis, walaupun sekarang ada berbagai pelemahan demokrasi ya, tapi kita sudah masuk ke sana. Ini dibandingkan dengan negara-negara yang otoriter gitu. Taiwan itu 130 km dari Cina, jaraknya dekat, ya 130 km. Terus ada 2,7 juta turis Cina setiap tahun pada tahun 2019 itu yang berkunjung ke Taiwan. Terus ada sekitar 850 ribu warga negara Taiwan yang tinggal di Cina. Ada 404 ribu orang yang bekerja di sana. Jadi kita bisa membayangkan pergerakan orang antara Cina mainland dengan Taiwan itu begitu masifnya. Ya, nah
begitu di Wuhan ada kejadian COVID, Taiwan langsung bergerak cepat di bawah Presiden Tsai Ing-wen. Ya. 20 Januari dia langsung membentuk pusat komando epidemi dan anggotanya itu para ahli medis, para ahli kesehatan ya. Yang mengawasi langsung itu adalah wakil presidennya. Kebetulan wakil presidennya itu Dr. Chen Qianjian ya, itu adalah ahli epidemiologi yang sangat disegani di negaranya. Memang ahli kesehatan, memang bidang dari wakil presidennya. Nah, jadi Taiwan melakukan gerakan cepat dengan test and tracing ya, jadi dites dan di-track warga negaranya, lalu surveillance, isolasi, ada sedikit karantina, tapi dia tidak menutup sekolah, mal maupun bioskop. Nah, di sini menariknya ya. Jadi Taiwan melakukan pembatasan, tapi sekolah, bioskop dan mal tidak ditutup. Cuman jumlah orang yang berkumpul itu dibatasi. Ini jadi dia betul-betul pandai di dalam mencari jalan tengah antara kesehatan dengan ekonomi. Pemakaian masker wajib, nggak ada yang boleh tanpa masker ya. Terutama di transportasi publik. Produksi masker APD digenjot. Orang penduduk itu kalau mau beli masker gampang sekali ya dengan aplikasi online. Pokoknya dan dia melakukan investasi besar-besaran untuk menemukan vaksin dan obat sendiri. Hasilnya apa? Sejak 26 April 2020, jadi tadi 20 Januari, 3 bulan kemudian itu kasus harian di Taiwan 0. Dan hingga Agustus kemarin rata-rata itu hanya di bawah 10. Jumlah kasus di Taiwan hingga 22 Agustus kemarin itu hanya 487 orang, Mas. Orang akan mengatakan bahwa penduduknya bagaimana? Penduduknya itu hampir 24 juta. Jadi kalau kita hitung itu per 100.000 penduduk itu Taiwan hanya 2 kasus. Nah, kalau Indonesia itu per 21 Agustus kemarin itu kita sudah 56 kasus per 100.000 penduduk. Jadi kalau kita bagi dengan jumlah populasi, ya kita itu sudah 28 kali lipat dari Taiwan. Itu per Agustus ya. Sekarang tentu lebih tinggi lagi. Ya. Dan lalu efeknya ke ekonomi apa? Nah, di sini menariknya ya. Efeknya ke ekonomi dengan Taiwan berhasil mengatasi kasus tadi, ya. Itu pada saat puncak isolasi dan karantina, itu ekonomi Taiwan masih tumbuh 1,59% di kuartal 1. Kuartal kedua ketika kita sudah drop minus 5, Taiwan itu hanya minus 0,73. Artinya apa? Artinya ini kembali menjadi bukti ya bahwa begitu kesehatan itu tertangani, ekonomi akan nyusul. Ekonomi akan ikut. Ada contoh lagi New Zealand. Ya, dia juga berhasil kasusnya 0, kemarin sedikit naik lagi, tapi kemerosotan ekonominya juga tidak terlalu berat ya. Kemudian Jerman di antara negara-negara Eropa itu termasuk contoh yang berhasil. Sementara negara-negara yang pakai jingoisme COVID gitu ya, Trump di Amerika, kemudian Bolsonaro di Brazil, dia pokoknya yang pakai gagah-gagahan itu hasilnya COVID-nya meledak, ekonominya ambles. Kita sekarang memang sudah telat, kita sudah 6 bulan ini ya, kita relatif sudah agak terlambat sebenarnya, tapi masih tetap ada pintu gitu loh untuk kita tidak mengikuti jalurnya Amerika, Brazil, atau India sekarang. India juga sama loh, itu Modi itu agak sok maco juga dia kan. Kita masih ada kesempatan untuk balik arah, memakai cara yang benar sesuai sains yang tadi saya sebutkan.